Latif. Balik lagi di podcast Clubhouse, ada aku Bella. Dan aku Kemal. Kita bakal ngapain sih, Bel? Bakal podcast lagi. Gimana nih perasaan kamu Kemal setelah beberapa bulan kita nggak podcast ya? Ya, jujur lebih kayak gimana ya? Lebih menantang sih podcast kali ini karena banyak banget trouble-nya, tapi itu keren banget sih podcast kali ini. Cuman podcast kali ini kita bakal ada gestar yang menarik banget pastinya. Siapa tuh? Siapa cuy? Penasaran ya? Penasaran nggak? Penasaran nggak teman-teman? Penasaran nggak? Penasaran nih Bel. Kalau penasaran, aku bacain sedikit profil dari narasumber kita ya. Jadi narasumber kita kali ini itu memiliki nama lengkap Diponegoro Prawiro Dirjo. Itu merupakan seorang finalis pasang giring Mojang Jajaka Kota Bandung tahun 2022 lalu. Nah waktu itu Kak Dipo masih bersekolah di SMA 4 Bandung. Wah keren banget gak sih? Keren banget bisa tembus di kompetisi sekeren itu di usia masih muda ya. Terus selain dia menjadi Jajaka Kota Bandung, dia itu ternyata memiliki banyak banget prestasi dalam bela diri dan kesenian Sunda, yaitu pencak silat, di mana sudah 18 kali juara. Wah. Nah, berarti Kak Diko ini benar-benar apa ya? Eksploratif banget ya, semuanya dieksplor. Gimana cewek-cewek makin gak kepincut coba ya? Ini kalau kepincut deh. Nah, setelah menamatkan SMA-nya, Kak Dipo ini lanjut berkuliah di jurusan Hukum Universitas Padjadjaran. Kak Dipo juga melanjutkan passion-nya dalam bidang sosial dan pendidikan dengan menjadi anggota dari Paguyuban Putra-Putri Pendidikan Jawa Barat. Wih. Dan doang ya, teman-teman pada penasaran nggak sih tampangnya itu kayak gimana? Penasaran. Yaudah kita langsung Kita panggil panggil aja ya. Kak Kak Diko. Halo. Tepuk tangan tuh. Aku bukan di hukum sebenarnya, aku di FISIP. Oh, visi. Administrasi keuangan publik. Oh, berarti sama kayak kita ya? Iya, kita sama sekolah. Betul, apa kabarnya Kak Diko? Alhamdulillah aku baik. Sekarang kesibukan aku lagi ngurusin pasang giring Mojang Jajaka buat tahun 2024. Apalagi kemarin aku lihat di Instagram itu baru makamnya Arasta. Iya betul. Wah, keren banget sih. BTW kita harus harus apa ya? Maksudnya gimana ya? Kita harus ngambil apa nih? Kang Dipo aja. Boleh. Dari profil yang aku bacain itu benar gak sih kalau misalnya Kak Dipo itu seorang jajaka yang menjabat di tahun 2022 dan menjuarai 18 kali pencak silat, itu benar gak? Itu betul. Jadi gini ceritanya, agak panjang dikit ya. Jadi aku tuh emang belajar pencak silat dari kelas 1 SD. Karena aku dulu di SD Lab School di UPI itu memang ada mata pelajaran pencak silat khusus kalau di SD Lab School itu. Nama gurunya aku masih ingat Pak Cucuk. Terima kasih Pak ilmunya. Jadi dari kelas 1 SD itu aku sampai sekarang belajar pencak silat dan memulai pertandingan itu waktu kelas 5 SD. Wih, keren dong. Semangatnya dong. Kenapa mungkin itu banyak karena mungkin aku memulainya juga dari kelas Dari kecil ya? Dari kecil. Aku mau nanya sedikit aja ya. Gimana sih Kak Dipo caranya biar kita tuh lebih percaya diri? Percaya diri, kalau masalah percaya diri mungkin beberapa orang ada yang sulit untuk ngomong depan umum, ada yang kayak gak pede nih muka aku kayak maaf kurang gitu. Mungkin kalau dari aku pribadi sih yang aku pelajari di Mojang Jajaka Kota Bandung adalah selalu tonjolkan apapun itu kelebihan kalian. Jadi jangan dilihat deh kurangnya mah, kalau misalkan aku kayaknya hidupnya kurang maju nih atau apa kayak jangan. Jadi kalau misalkan jago silat nih, itu dia aku jual gitu. Setuju sih. Dan menjadi branding aku gitu. Aku juga penasaran pas Kak Dipo ini tuh sedang menjalankan kompetisi Mojang Jajaka Kota Bandung itu ada keluh kesah gitu gak sih? Secara boleh tuh bagian mana? Kalau kesah sih sebenarnya lebih ke culture shock sih ya. Soalnya dulu kan aku memang
kaya juga di Bikers Brotherhood itu yang Oh, lagi iya. sate. Kan emang culture di Brotherhood itu ya urakan, lebih ke outlaw gitu. Dan aku tiba-tiba di Mojang jajakan itu harus yang kayak sopan, terus dandanan juga nggak boleh seenaknya. Jadi kayak culture shock sih. Cuman sampai sekarang alhamdulillah gitu itu menjadi nambah value aku gitu untuk ternyata dunia itu luas banget ya, kita harus bertemu banyak orang, harus menjaga sikap gitu. Mungkin perkara kali ini kan di belakang aja kali Iya, ya. off cam aja ya. Soalnya sebenarnya. masih banyak banget nih apa yang harus diambil dari handphone ini. Nah sekarang aku sama Kang Kemal mau ngajak Kang Ipo itu buat sharing-sharing tentang isu sosial, khususnya itu tentang kasus bullying di kalangan mahasiswa. Seru nih kayaknya nih. Nah mungkin kalau saat kita ngebahas tentang bullying, itu kayaknya kita ngebahas suatu hal yang sebenarnya udah melekat banget di dunia perkuliahan ya. Nah salah satu contohnya itu adanya circle atau geng. Nah kadang tuh gak semua mahasiswa itu beruntung punya kelompok, geng, circle semacam itulah. Nah misalnya dalam hal penting kayak pembagian tugas mata kuliah, mereka tuh gak bisa masuk ke dalam kelompok manapun, ataupun mereka ketinggalan banyak banget informasi. Nah menurut Kak Diko sendiri itu termasuk dalam bullying gak sih? Kalau bullying itu menurut aku selama tidak mendiskriminasi atau memisahkan orang yang tadi nggak punya circle, misalkan dalam kerja kelompok gitu atau dalam mau hal yang lainnya gitu, itu menurut aku bukan bullying sih. Soalnya aku juga memang termasuk orang yang nggak punya circle di teman kuliah. Aku tuh cuma 1-2 gitu teman, tapi memang yang namanya perkuliahannya apalagi di sosum ya, dan aku tuh baru keluar dari SMA kalau itu tuh hal wajar gitu. Jadi aku mewajarkannya itu sih. Cuman yang harus ditekankan adalah yang mungkin aku rasa kan kita sudah dewasa ya kalau udah kuliah gitu, mungkin yang gak punya circle ini mungkin lebih dirangkul gitu, apalagi khusus dalam mata kuliah gitu kan sama-sama bayar ya, jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Itu banget sih. Apalagi zaman sekarang tuh kan ada kata-kata introvert gitu. Iya. Bisa aja kayak jadi sebenarnya kita extrovert tapi kayak karena kita dijauhin jadi introvert gitu. Bisa jadi. Nah, ngomong-ngomongin tentang dunia kuliah ini, kan sekarang tuh lagi film ospek. Iya. Nah, ini ada berita sedikit ya kami. Jadi ada di ospek sebuah kampus nih, di mana senior tuh galau soalnya enggak yang berujung viral. Iya, itu yang di TikTok tuh ya. Menurut dari Kak Diko gimana sih? Nah, Apalagi sekarang maksudnya udah zaman modern ya, yang itu udah nggak perlu lah gitu. Aku sedikit sharing aja ya, soalnya di kampus aku juga, bisa disebut Iya. Udah sebutin tadi. Di itu dalam ospeknya ada, mungkin ini di semua kampus ada sih kayak komdis gitu. Iya, ada. Di sini juga ada ya. Aku rasa gimana? Memang tidak ada kontak fisik, tapi kalau aku pribadi sebenarnya kontra gitu sama komdis ini. Maksudnya ngapain sih marah-marah gitu, kayak bentak-bentak gitu. Istilahnya mah bahasa Sundanya ujuk-ujuk gitu. Tiba-tiba bentak-bentak, dan ada salah satu dosen juga yang bilang kalau ini tuh untuk mengasah mental katanya untuk di dunia kerja. Padahal kalau di dunia kerja realitanya seperti itu enggak gitu kan, dia enggak selalu marah bentak-bentak gitu. Jadi aku rasa kayak ngapain sih gitu. Berarti benar kalau dari Diko itu budaya itu tuh sebenarnya kan sudah hilang ya. Lebih bukan hilang sih, tapi kayak ya sih bener sih Ya. hilang, cuman kayak ngapain lah gitu. Ada hal-hal yang lebih baik untuk mengasah mental, contohnya apa, suruh dia ngomong di depan teman-temannya. Bener kan, itu bangun mental sebenarnya, bangun skill public speaking juga. Jadi itu sih poinnya. Soalnya kalau yang aku rasa waktu itu sebagai maba kayak sebenarnya kalau mendarat sih enggak, cuman kayak apa sih? Iya, Berasa kan? Itu sih kalau aku. sama sih, soalnya kalau menurut aku juga nih ya Kak, sharing sedikit lah ya. Kalau
kalau di maksudnya di luar negeri itu ospeknya tuh udah terbuka gitu loh, udah bukan kayak kita harus bawa slide history, bisa ada nggak Kak? Masih ada waktu itu. Masih ada, zaman di sini juga masih ada gitu slide history gitu, maksudnya itu bukan hal-hal yang lebih urgent yang kita lalui gitu. Kalau di kampus kakak pas ospek itu makan diburu-buruin nggak? Kalau makan enggak sih, soalnya waktu itu kita kalau diperbolehkan makan di waktu isoman. Jadi habis sholat makan nyantai sambil ngerim lah istilahnya. Enak ya, seru ya, seru ya. Kalau aku tuh punya pengalaman dulu kalau makan di buru-buru itu waktu aku ikut ekstrakurikuler pas Ibra di SMA. Ya pas Ibra. Jadi kayak makan nasi kuning, waduh 1 menit lagi akhirnya aku tuangin air, Oh iya. minum gitu. Posisi itu maksudnya itu udah jadi habit di sekolah, Iya. pasti berani gitu. Betul. Bel, Oke, berat jadi banget ya. berat banget ya. Tadi kan kita ngomongin bullying di ospek. Betul. Sekarang aku mau ngasih kasus tentang bullying yang berkaitan bercandaan. Pasti udah banyak dengar dan pasti banyak juga kan di lingkungan kita kayak bullying itu kan berkaitan bercandaan. Jadi kita bingung kan ini sebenarnya kita dibully apa mereka cuma bercanda doang gitu. Betul. Ini ada contoh kasusnya. Sebentar ya. Ada 2 contoh kasus. Yang pertama dulu, ini yang viral di bulan Oktober 2023. Kasus pertama terjadi di Universitas adalah di mana seorang mahasiswi baru yang menggunakan busana cadar digoda oleh beberapa mahasiswa di dalam lift dan tidak bisa melanjutkan kegiatannya karena lift yang ia tumpangi terus-menerus dibuka dan tutup pintunya oleh oknum mahasiswa yang jahil. Nah, kampus hanya menganggap permasalahan ini sebagai salah paham, meskipun nyatanya telah mengganggu korban. Nah, terus ada videonya, Kita tonton sedikit aja. Nah, ini. Sebenarnya saya sih aja lah ya, kita lama juga pastinya kan dari pendidikan. Terus kasus yang kedua ini tuh dari universitas swasta dari mantan ibu kota kita. Itu mencatat perilaku serupa di mana seorang mahasiswi di Fakultas Ilmu Keperawatan itu diganggu oleh sekelompok mahasiswa. Mereka tidak hanya menggoda, tapi juga menghalangi dan menarik motor korban. Peristiwa ini viral di media sosial, menyebabkan reaksi besar dari masyarakat dan kecaman terhadap perilaku tersebut. Nah, menurut sumber yang kami dapat, itu insiden ini menyebabkan korban melaporkan kejadian kepada pihak fakultas, tetapi belum ada tindakan disiplin. Nah, menurut Kadipo itu dari perspektif Kadipo tuh bisa bedain batasan mana yang bercanda atau bullying. Oke, dari 2 kasus ini sebenarnya kalau menurut aku ini kayaknya lebih ke seksual harassment ya. Iya, benar kan? Setuju banget. Nah, kalau di Unpad sendiri tuh memang sudah ada satgas untuk seksual harassment ini. Jadi kita bisa langsung melapor gitu ke pihak yang berwenang. Nah, terus juga kalau menurut aku sih sekarang kalian tahu gak sih ada undang-undang terbaru? Apa tuh? Mohon maaf ya ini untuk orang-orang yang mengucapkan istilah maaf tobrut sekarang baru disahkan itu kalau nggak salah denda minimal 10 juta dan penjara paling minimal 9 bulan kalau nggak salah. Nah itu kalau menurut aku itu memang suatu langkah sih dari pemerintah juga untuk melindungi hak asasi perempuan gitu dari para pelaku pelecehan seksual ini, apalagi kayak meskipun dicadar kan kalau kita nyalahin perempuan itu pakainya terbuka atau gimana, nah ini yang dicadar aja di Masih itu karena terjadi ya. betul. Dan kalau menurut aku sih batasan kita tahu bercanda itu bullying atau enggak dari seberapa dekat kita dengan orang yang kita ajak bercanda itu. Kadang juga aku kurang suka nih sama kayak kata baperan. Tahu gak sih? Ya kalau tongkrongan suka baperan, padahal gak cocok aja gitu, gak lucu bercandanya. Jadi kayak kalau misalkan aku sama Kang Azlan udah temenan 6 tahun gitu, udah emang dekat banget, mungkin emang bercanda aja juga. Pinggir jurang ya. Itu sih, jadi jangan pakai bercanda pinggir jurang ke orang yang baru dikenal.
Tuh, boleh dong tepuk tangannya buat juga nih kan Ibu. Kan ada beberapa universitas yang tutup mata tentang bullying ini. Nah, kan Ibu itu gimana ya? Aduh, kayaknya aku yakin sih setiap universitas ingin yang terbaik gitu buat mahasiswanya. Cuman ada beberapa kasus yang memang kalau terjadi universitas itu antara ingin menyelamatkan mahasiswanya atau menyelamatkan Akreditasi biasanya. betul, itu dia. Kalau itu bukan kapasitas Ya, kalau aku juga mau nanya nih Kak, kan biasanya tuh di karena seksual harassment itu banyak cewek ya. Iya. Sedangkan sekarang cowok pun udah banyak gitu yang kayaknya kayak mohon maaf banget nih yang juga ya biasanya kayak konbrut gitu-gitu. Iya. Kan itu gimana sih itu? Aduh, kalau itu gimana ya? Sedangkan cowok tuh biasanya kayak Iya. udah cuek-cuek aja gitu, padahal itu udah termasuk seksual harassment itu juga. mungkin kalau kita mungkin ya akan di belakang mungkin biasanya kalau cowok tuh emang gak pedulian ya kayaknya ya. Cuman aku juga punya pengalaman pribadi gitu kayak di jalan naik motor tiba-tiba ada yang harassment hai cowok gitu kayak oh ini rasanya jadi cewek Takut nggak? Jadi cowok. Iya. jadi baru dari cewek. Kalau cowok lebih ngeri Iya, tapi kayak lari gitu. lari. Nah, Jadi ngerasain ini gitu yang dirasain sama perempuan tuh. Soalnya aku juga sering dengar sih cerita teman-teman aku kayak pulang dari kampus kan dia bawa motor di perempatan salah satu jalan kota Bandung namanya Tegalega. Tiba-tiba ada supir polbak kayak ngajak kenalan, "Hai, cewek mau ya sih." Padahal Ada kayak beberapa kali pernah gitu. oh iya. makanya itu kan gak enak rasanya. Oke, kalau gitu aku mau nanya, gimana caranya biar mahasiswa atau walaupun bukan mahasiswa itu buat ngelindungin dirinya dari bercandaan, dari bullying yang berarti bercandaan. Kalau aku pribadi sih punya apa ya harus lebih punya pendirian sih. Jangan mau gitu digituin sama orang kayak harus berani speak up gitu. Setuju kan? Nah, kalau sekarang gampang tinggal buka HP, record, masukin ke Instagram, TikTok, Twitter gampang viral. Pasti nanti pelakunya ketangkep gitu. Apalagi sekarang tuh sosial media itu benar-benar Betul, powerful ya, gampang banget viralnya. Jadi kayak ya udah kalian harus berani speak up aja gitu kalau ada hal yang tidak menyenangkan terjadi pada kalian. Tapi harus dilihat juga nih, Iya. jangan dikit-dikit lapor viralin. Nanti malah kalian yang kena. Iya, betul. Terus aku juga pengen tahu dulu perspektif dari Kanimo sendiri. Kan kalau di TikTok tuh suka ada komen-komen kayak misalkan komennya mohon maaf banget nih popo gitu kayak suka kayak gini gitu ya. Kanimo itu gimana soalnya banyak banget orang yang kayak sekarang tuh pengen belajar di TikTok ke selebgram gitu. Nah, kalau menurut aku kita semua kalau kita ingin mengupload konten yang berkualitas gitu. Koko kenapa dibully kan sama netizen? Willy Salim ngikutin. Nah, mungkin kita tidak bisa mengontrol gitu ketikanya netizen mau bagaimana, tapi yang bisa kita kontrol adalah apa yang ingin kita upload gitu. Jangan sampai mengundang piju lider. Emang berat ya kalau sekarang apa serba salah. Iya, Iya. apalagi sekarang tuh lebih banyak kayak ke apa misalkan kesenggol dikit di viralin gitu kayak maksudnya itu bukan hal yang urgent untuk diviralkan gitu. Terus aku juga pengen nanya dulu kan ini kita tentang bullying ya, berarti kita juga harus saling menghormati dong sesama gitu. Nah, Kanimo mohon maaf nih, Kanimo ikut organisasi nggak sih di kuliahnya? Aku di kuliah itu himpunan. Oh, aku mau nanya dong kalau di himpunan kakak nih, gimana sih himpunan kakak tuh membangun jiwa saling menghormatinya tuh gimana? Kalau membangun jiwa saling menghormati kan kalau himpunan ini lebih banyak untuk proker aja. Iya. Jadi kalau di himpunan aku tuh kayak dikasih jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kalau di atas itu nggak boleh ngechat gitu. Mungkin bisa diterapkan di Iya. organisasi kita ya. Tapi mungkin kadang-kadang kalau mepet deadline Iya, gitu. ya ngobrol juga di gas ya. Oh, Ya, mau bagaimana lagi? itu menurut kakak itu tuh udah berjalan. Ini kan biasa
Itu udah jadi habit dari kita. Menurut kakak itu gimana sih? Sebenarnya itu mah habit orang Indonesia. Iya, Saya Amin 1 gitu. Kita juga jujur-jujuran aja kalau kayak tugas malam kan. Iya. Kalau itu tuh kayak udah habit sih. Cuman kalau antisipasi dari aku sih ada, biasanya aku suka majuin deadline-nya. Jadi seolah-olah deadline-nya tuh hari ini padahal besok. Soalnya pasti kalau dikerjainnya telat juga kita masih punya sekarang waktu kan. Gitu sih. Terus kakak ini pengalaman di ini nggak sih kak, di apa yang namanya, di kayak udah dihormatin gitu loh, jadi kayak lebih kayak kamu kayak gimana ya tentunya ya, jadi ya disrespectful gitu. Kalau itu gimana ya? Aku lupa. Tapi alhamdulillah kayaknya enggak deh. Soalnya aku mungkin di SMP, di SMA juga alhamdulillah masih punya banyak teman, masih apa ya, guru-guru juga kenal gitu. Jadi kalau tidak dihormati sih kayaknya enggak. Alhamdulillah ya. selama kita bisa menjaga nama baik. Tuh. Jadi sebisa mungkin apa ya, jangan sampai kalian melakukan perbuatan yang merusak nama baik kalian. Yes. Mel, ada bertanya lagi nggak Mel? Apa ya, kalau misalnya dari aku, gimana sih kalau misalnya caranya dari si universitas itu buat mempromosikan budaya saling menghormati? Kalau itu sih saling menghormati kayaknya udah basic ya sih sobat. Sebenarnya kalau saling menghormati jangankan dari universitas, dari kelas 1 SD aja kita kan udah belajar PPKN ya. Itu udah ada gitu saling menghormati, dan juga di Indonesia juga ada lembaga BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan mereka tuh sering apa ya, mengedukasi gitu. Contohnya waktu itu aku bareng BPIP sama 70 kreator konten dari Jawa Barat juga kita bikin konten gitu, bagaimana menerapkan sila-sila yang ada. Karena kan kalau sekarang anak-anak juga lebih cenderung menghabiskan waktunya melihat gadget kan ya. Jadi dari situlah sisi kinerja pemerintah untuk mengaplikasikan nilai menghargai. Cuman kalau dari kuliah atau dari kampus itu mungkin banyak sih hal-hal yang sudah dilakukan. Pastinya dong. Apalagi Unpad ya gitu. Elit banget. BTW aku mau nanya dong. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol, tapi kita belum tahu tentang Kaniponya lebih dalam lagi. Apa nih? Penasaran ya? Aku mau nanya dong, kakak tuh sekarang umur berapa? Kita belum kenal umur. Oh iya, kalau aku Dipo Iya. 18. Umur 18? Aku berapa ya? Aku tua ya, gitu kan? Aku tua ya. 2015. Oh, sama aku. Oh, baru. Aku berapa lebih? Oktober. Jadi 19. Aku masih tua udah ya. Next, banyak aku ada yang lain lagi sih. Kan sekarang tuh anak tuh maksudnya mahasiswa tuh lebih mengutamakan kerja. Iya. Banyaknya itu kan sekarang FOMO-nya tuh internship, kerja gitu. Sedangkan kayak apalagi sekarang organisasi itu lebih nganggur, bisa dibilang lebih nganggur, lebih banyak mahasiswa yang lebih attract sama kerja dan internship. Nah menurut aku itu gimana nih? Terus juga kayak kenapa sih bisa ada perubahan budaya dari budaya organisasi ke budaya internship dan kerja? Ini yang tadi Kang Azan sebutkan adalah aku gitu ya. Aku lebih kayak sekarang, aduh, daripada waktu aku kesita gitu sama organisasi, maaf ya himpunanku, aku lebih sering menghabiskan waktu itu nyari kerja. Kayak aku juga kan kalau di prodi aku itu dari semester 2 udah magang. Ya terima kasih Allah. Waduh, Berat ya. Jadi kayak menurut aku sih pengalaman di luar lebih berharga gitu daripada pengalaman di dalam kampus. Bukannya remehkan atau gimana, tapi memang based on my experience gitu. Kalau untuk di lingkungan kampus tuh tidak sebesar lingkungan di luar gitu, sisi relasinya juga. Jadi kalau aku termasuk tipe yang menghabiskan waktunya untuk nyari intern, nyari kerja di luar untuk mengisi waktu luang daripada organisasi.
Berarti ini tim-tim mahasiswa pulang kerja gitu. Biasanya kan kalau aku tuh mahasiswa pulang coffee shop gitu. Kalau Angela gimana? Organisasi atau ngabisin waktu di luar? Sebenarnya pengen banget ngabisin waktu di luar ya, cuma ternyata ada ini. Ada beberapa hal yang harus dikerjain gitu di organisasi gitu. Ya Berarti kan? Kak Niko sendiri tuh udah magang kan? Aku udah kemarin itu magang di kantor desa Mekargali, kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jadi aku di situ tuh ngurusin administrasi keuangannya. Waktu itu juga ada beberapa kerjaan kayak aku ngurusin LPJ buat dinaikin ke kecamatan, pencairan. Ya gitu-gitu deh yang kita belajar di. Seru ya. Kita belum pernah email orang ya. Mungkin dari Kaprodi Setiawan juga boleh kali ya. Amin ya Allah. Tolong yang didengar gitu. Cuman ada capeknya juga sih Kang. Kayak aku tuh di semester 2 kemarin kan hitungnya masih maba lah ya. Ngerjain tugas magang dia, ngerjain TS, UAS, ngerjain kuis dari dosen, kelas juga tetap ya. Capek banget Capek. pasti. Capek cuma Tapi seru ya. seru kayak yang dosen ngomong di hari Senin bisa aku terapin di hari magang di Selasa gitu. Ini yang belajar kemarin nih kalau kata aku. Jadi apa ya? Bermanfaat banget ya. Langsung bisa di-apply. Iya sih, setuju sih. Terus kakak ini kan lagi di Mojang dari jajaran Bandung yang tertarik gak sih buat masuk ke dunia kayak buat penyiar atau kayak ya penyiar radio or something kayak gitu? Tertarik gak sih? Jadi penyiar sih kemarin tuh ada rencana sama teman aku kayak mencoba jadi host atau di radio lain. Cuman kalau aku sendiri belum sih, soalnya kalau aku ngelihat diri aku tuh kayak ngelihat branding penyiar-penyiar di Social media. ya di radio juga kayak anak-anak gaul ya. Setuju Soalnya sih. soalnya kalau aku tuh kalau kata orang-orang lebih kayak orang yang kaku gitu. Mungkin lebih cocok jadi kayak tokoler gitu. Jadi MC aja daripada jadi penyiar gitu kan. Ya udah. Aku setuju loh. Ya Harus jadi MC loh. Udah pernah mencoba. aku beberapa kali Weh. Keren banget ya. Ngomongin soal MC dan public speaking, wah ini sangat diperluin banget anak zaman sekarang nih. Apalagi sekarang udah apa-apa harus kita bisa public speaking. Betul. Apa-apa bisa public speaking. Harus ditutup bisa ya. Iya betul. Menurut kakak itu kita cara mengasah public speaking yang baik itu gimana sih tips dari jajakan? Iya. Kalau aku di Mojang Jajak Kota Bandung waktu itu dapat beasiswa dari DJ Aris School. Kalian tahu yang di Taman Sari ya. Jadi di situ tuh kita diajarin banyak kayak bagaimana cara intonasi, berbicara, artikulasi, terus juga bagaimana cara menghadapi demam panggung gitu kan biasanya kalau ngomong di HP kayak langsung tiba-tiba kalau depan Ya, setuju. Apalagi depan banyak orang ya. Ya, setuju. Langsung gemeter banget. istilah bahasa Sundanya tuh balelo. Iya gitu. Dan kalau dari aku sih salah satu bukan saya trik saran adalah banyakin baca. Bener gak sih kalau kita sering baca kayak baca berita atau baca apa kayak kita tahu artikulasi yang benar itu seperti apa dan juga banyak-banyak latihan ngobrol sama orang. Soalnya dulu aku pernah Ya. lomba di depan banyak orang sendirian gitu kan, sendirian di panggung. Tapi aku gemeter. Pasti. Gemeter. Itu pasti. Dan aku tuh punya tips dari senior aku di Mojang Jajaka, kayak Kevin Liliana. Kalau di panggung itu begini. Apa tuh? Ini tuh sebenarnya aku juga ngeliat pasti cuman pas aku praktekin energi kita tuh terpusat di sini. Energi gugup kadang juga ada yang begini atau kalian pernah lihat orang umum depan begini. Nah ini tuh jadi terpusat gitu si energi gugupnya. Jadi bisa jadi lebih relax Wah, juga. nice. Betul. Ya, nice trick sih itu ya. Ayo coba. Oh, pasti banget. Kita udah ngobrol banget kali ini. Bel, kesimpulan Bel, kerja Bel. Sebelum kesimpulan nih, aku mau nanya dulu, coba ya, dari Kak Niko sendiri
bullying tadi kepada orang-orang yang mungkin saat ini dibully tapi Iya. gak bisa ngomong kemana-mana gitu. Pertama-tama sih cari dulu penyebab kenapa Anda dibully. Karena langkah yang paling benar itu adalah muhasabah diri dulu, bener gak sih? Kayak kita harus introspeksi diri dulu, kayak aduh kenapa ya kok aku digituin sama orang-orang, mungkin ada yang salah sama aku gitu. Mungkin itu bisa kalian kaji ulang diri kalian gitu. Dan kalaupun orang-orang tetap seperti itu sama kalian, ya speak up aja sih. Mungkin kalau di Unpad itu di Twitter kalian tahu ada Dabu Fest. Iya. Nah itu kan banyak kan orang Aceh kan biasanya mungkin bisa lewat situ. Kalau udah viral tuh apa ya, lebih gampang gitu diusutnya. Kan kalau hashtag zaman sekarang tuh no viral no justice. Iya, kalau setuju. Banyak banget kasus yang kalau nggak viral itu udah diusut. Iya, betul, banyak banget. Yang sudah Mungkin segitu aja kali ya, kan kita sharingnya nih. Kita udah membahas tentang bullying, kita juga udah membahas tentang tadi tips and trick jadi orang pede bisa public speaking, ternyata ada tips and triknya loh gitu. Apalagi dari Kevin Liliana gitu, itu Miss Internasional coy itu kayak 2017. 2017. Nah, mungkin segitu aja ya. Bel. Udah berasa ya, udah cukup banget kita sharing-sharing. Nah, jadi aku mewakili anak-anak DPM lain, itu aku mau ucapin makasih banyak buat Kak Dito Terima udah kasih hadir kembali, sebagai Fredina. narasumber di podcast kita kali ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran atau bahkan Kak Dito sendiri yang penasaran, kita bakal ngadain podcast lagi apa enggak? Stay tune terus